Pukul Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD ini ditetapkan sebagai tersangka. Berikut kronologi kasusnya. Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Alor menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Alor, Sulaiman Singh, sebagai tersangka kasus pemukulan. Wakil Ketua Sulaiman dilaporkan ke polisi karena menganiaya Ketua DPRD Kabupaten Alor, Eni Anggrek. Sudah kita tetapkan SS sebagai tersangka kemarin, kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Alor Inspektur Polisi 1, Yames James Mbau, dikutip dari kompas.com. Penetapan tersangka tersebut lanjut James setelah pihaknya melakukan gelar perkara penetapan tersangka di ruangan kerjanya. Gelar penetapan tersangka tersebut dihadiri Kepala Seksi Pengawasan Polres Alor AKP Sahlul Tamolung, Kepala Subbagian Hukum Aibda Budi Yasin Puling, Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Ibtu I Gusti Arya Putra, serta personel Polres Alor lainnya. Selain itu, pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk korban Eni Anggrek selaku Ketua DPRD Kabupaten Alor. Menurut James, setelah penetapan tersangka, penyidik akan memanggil SS dan akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan tersangka untuk melengkapi administrasi penyidikan dan pemberkasan. Setelah itu, berkas perkara akan dilimpahkan tahap pertama ke Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Alor, kata James. Sebelumnya diberitakan Ketua DPRD Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur atau NTT, Eni Anggrek, diduga dianiaya oleh Wakil Ketua DPRD Alor saat sidang paripurna yang digelar pada Rabu 4 Januari 2023 lalu. Eni melaporkan kasus dugaan penganiayaan itu ke Markas Kepolisian Resort Alor. Eni mengaku tangan kirinya dipukul dengan keras, akibatnya tangan Eni pun bengkak dan sakit. Dugaan penganiayaan itu terjadi di meja pimpinan DPRD Kabupaten Alor saat sidang paripurna berlangsung. Adapun kronologi kasus penganiayaan tersebut menurut laporan Polres Alor terjadi pada tanggal 4 Januari 2023. Saat korban Eni Anggrek mengikuti rapat paripurna di kantor DPRD Kabupaten Alor. Tiba-tiba tersangka SS memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali di tangan kiri korban yang mengakibatkan korban mengalami bengkak dan membiru pada tangan. Atas kejadian tersebut, korban pun datang ke pos pelayanan Polres Alor untuk melaporkan kejadian itu guna diproses sesuai hukum yang berlaku. Meskipun yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka, Bribka Bayu mengatakan belum dilakukan penahanan terhadap tersangka. SS ketika dikonfirmasi terkait penetapan tersangka kasus tersebut dan upaya hukum lanjutan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menyampaikan pendapat. Saya pada posisi mengikuti proses ini dengan baik. Saya juga tidak menyampaikan pendapat apapun karena kewenangan subjektif-objektif dari penyidik. Silakan diminta info ke penyidik. Maaf, terima kasih. Ujarnya via pesan WhatsApp kepada Tribun Flores. Sementara itu, Ketua DPRD Eni Anggrek ketika dikonfirmasi via WhatsApp menolak berkomentar. Semua persoalan hukum telah saya limpahkan kepada kuasa hukum Martin Maure SH. Ujarnya singkat. Sebelumnya, Eni mengatakan persoalan ini mulai terkait sidang sabotase jabatan. Ia mengatakan dirinya secara diam-diam disabotase dari jabatan sebagai ketua dewan karena dirinya tidak diundang. Namun dirinya hadir dan duduk di kursi ketua DPRD. Menurutnya, ia selaku ketua DPRD ternyata daftar hadir sudah direkayasa dan tidak diberikan kepada dirinya untuk tanda tangan. Mereka tidak cantumkan ketua. Sebelum sidang saya meminta skenario persidangan dan palu. Lalu dibukul Wakil Ketua 2 Sulaiman Singh, ujar Ketua DPC PDIP.